Saya masih menyisakan satu PR untuk menyelesaikan ini nih, tulisan dari Jakub Utama yang keren juga nih. Aha. Mengisahkan tentang Dr. Cipto Mangunkusumo. Keren banget. Sumpah, saya respect banget nih. Keren, keren. Ini bisa menjadi apa ya? Inspirasi buat generasi sekarang. Ada ya, zaman dulu pun anak-anak muda ya. Segila itu. Gitu. Ya, dan ini saya akan lanjutkan lagi. Nah, ini dia. Jadi ketika Suwardi dan Douwe Dekker, mereka yang juga dibuang ke Belanda, kembali ke tanah air pada tahun 1918, mereka itu kembali menghidupkan cita-cita itu dalam Insulinde dan kemudian dalam National Indies Party, Serikat Hindia atau NIP. Nah, seperti ditulis oleh Cipto yang membela diri mengapa dia kemudian menjadi anggota Volksraad ya, sebagai wakil Serikat India. Dia katakan di dalam tulisannya, barang siapa tidak memperhatikan kulit-kulit roti dan hanya ingin mengejar roti yang tiada bisa didapat, besar kemungkinan dia bakal mati kelaparan. Itu bukan pernyataan sikap lemah, lebih sesuai dengan wataknya yang belak-belakan tanpa tedeng aling-aling juga terhadap pemerintahan Belanda kala itu. Dr. Sutomo juga menamakannya sebagai seorang non-kooperator yang sejati. Oleh karena itu, dapatlah beliau dari kaum non-kooperator kita sesuatu kehormatan yang luar biasa besar. Ya, sekitar tahun 20-an, ya, sekitar tahun 20-an tersebut orang sering melihat Dr. Cipto turun dari Sado menuju gedung Volksraad. Oleh anggota-anggota Volksraad yang borjuis kolonial, dia dicemooh sebagai Sado Kuitsir atau pengemudi Sado, kusir Sado. Cipto ini justru senang sekali dengan gelar itu. Sama dengan Abang Sado adalah merupakan kebanggaan bagi dirinya. Memang juga tidak banyak perbedaannya dalam pakaian, kumis, dan tingkah lakunya. Dia anak si Kromo, rokoknya rokok kemenyan. Di kereta api walau duduk di kelas 1 sekalipun, dia menjulurkan kakinya, tidurnya mengorok. Malam hari dia senang keluyuran keluar masuk kampung, menonton bioskop di kelas kambing. Wow. Nah, dalam Dewan Rakyat dia membela nasib si Kromo. Tegas pernyataannya kepada pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Bagaimana pendapat Tuan Direktur Pertanian tentang pengurangan daerah penanaman tebu? 20% saya anggap masih kurang. Bagaimana pendapat Departemen Van Landbouw, Nijverheid and Handel, Departemen Pertanian, Industri Kerajinan dan Perdagangan? Nah, tentang memberikan kemerdekaan penuh kepada rakyat untuk menanam gadung di kemudian hari. Saya ingin pulang dengan mengetahui apa yang dapat diharapkan oleh bangsa saya di hari mendatang. Penuh getaran kata-katanya. Dia katakan, selalu si tamu yang terkutuk itu lagi. Si hantu lapar yang kelihatan meringis-ringis kepada kami saat bekerja maupun sedang tidur. Tidak, dalam tidur, untuk beberapa jam lamanya kami melupakan lapar. Dia serang tuan tanah dengan alasan religius humanistis. Saya hanya ingin menegaskan bahwa Tuhan menciptakan bumi ini untuk semua orang, untuk umat manusia. Oleh karena itu, haruslah dipandang berlawanan dengan hukum-hukum Tuhan yang abadi kalau kepada satu orang diberikan hak atas tanah yang sangat luas. Ya, feodalisme dia telanjangi dengan mengemukakan pajak-pajak istimewa yang mesti dibayar rakyat kecil. Dan dia katakan, Tuan Ketua, pada sidang yang lalu sudah saya tunjukkan dengan angka-angka perihal beban yang dijatuhkan kepada rakyat di daerah Surakarta yang 5 kali lebih besar dari yang dijatuhkan pada penduduk desa di residensi gubernemen. Akibat kemewahan karena diperintah oleh rajanya sendiri. Saya minta Tuan tenang sedikit, kata ketua sidang.
Saya akan perhatikan. Rapat boleh ribut, boleh kacau, hujan interupsi seperti pasar ayam, tetapi sekali Cipto naik mimbar, suasana seketika langsung menjadi tenang. Solo dan sekitarnya merupakan wilayah perkebunan tebu dan tembakau kala itu, daerah petani-petani miskin. Api di dalam sekam bagi hati Cipto. Dia dipaksa meninggalkan daerah itu. Untuk kedua kalinya, dia tinggal di Bandung. Serikat Hindia pun dibubarkan. Di Bandung, Cipto tinggal di Tegalega. Dan dengan papan nama sederhana, Cipto, dokter partikelir. Ya, menurut Harian Cahaya Timur, ditulis di sana, Cipto masuk kampung dengan kereta anginnya, jika perlu berjalan kaki di lumpur dan senang memberi uang 2,5 pound sterling atau 5 pound sterling untuk membeli resep. Nah, waktu itu usianya sekitar 40 tahun, tidak lagi naik bendi tetapi justru mengayuh sepeda. Penyakit paru-paru diselidikinya, ia sendiri menderita asma, kedua anak angkatnya Donald dan Louis bengek, begitu pula Ranti iparnya. Ranti menyediakan diri menjadi kelinci percobaan, disuntik obat terbuat dari kuman si sakit, dan hasilnya, menurut Ranti, sampai sekarang saya tidak mendapat gangguan asma lagi, kecuali sekali. Yang sekali itu juga tidak berat. Sampai jam 3 malam, lampu kamar praktik Dr. Cipto belum dipadamkan. Dia membaca atau menulis karangan. Rumahnya penuh tamu, orang-orang pergerakan tua muda seperti Haji Misbah dan Insinyur Soekarno. Oleh pemuda Soekarno, Cipto dipanggil My Safe. Waktu itu, Soekarno sudah menjadi ketua Studi Klub Bandung. Cipto sangat populer di kalangan orang-orang Partai Komunis Indonesia pada waktu itu, sekalipun dia bukan penganut Marxisme. Pada Kongres PKI tahun 1923, potretnya dipajang bersama Karl Marx, Multatuli, Gandhi, juga Tan Malaka. Setahun setelah pemberontakan komunis pada tahun 1926, Cipto ditangkap dan dibuang di Pulau Banda. Hal ini bermula dari kedatangan seorang Kopral Kemil kepadanya. Bersama kawan-kawan mereka akan meledakkan gudang senjata di Bandung. Dan sebelumnya dia ingin minta uang kepada keluarganya di Jatinegara yang kebetulan sedang tidak punya uang. Cipto memberi 10 pound sterling, dan pemberian uang tersebut dijadikan alasan untuk pembuangannya. Juga karena pada daftar tamunya terdapat nama orang-orang yang turut dalam pemberontakan. Gubernur Jenderal De Voogd memang kalap ketika menghadapi pemberontakan 1926. Cipto dianggapnya berbahaya, harus disingkirkan. Cipto sendiri tenang-tenang saja ketika menerima keputusan pembuangan. Teman-temannya terguncang. Dalam pertemuan empat mata dengan sahabatnya bertanya, Cip, vertel me no de waarheid. Cip katakan terus terang. Dia menggeleng kepala. Uang 10 pound sterling memang pernah dia berikan, disertai nasihat. 20 tentara Belanda dapat kamu bunuh, tetapi akhirnya kamu akan kalah juga. Kekalahan ini akan memberi bekas yang buruk di hati rakyat. Ya, keberangkatannya ke tempat pembuangan politik ditetapkan tanggal 4 Januari 1928. Dan menurut Donald, pada mulanya Om Cip masih leluasa bergerak di kota Bandung. Tetapi waktu dia berangkat, tiba-tiba terasa sangat harus dia ditangkap. Dan pukul 5 pagi kami sudah berangkat dari rumah di ujung Berung. Rumahnya yang lain di luar kota. Alat-alat kedokteran dan buku-buku sudah dipak semua, dibantu oleh polisi Belanda. Kami langsung menuju ke stasiun. Sementara koran Bintang Timur juga menulis, ketika berangkat kelihatan air mata Insinyur Soekarno jatuh berderai mengalir di pipinya. Maka kereta api ekspres di Yogyakarta pun berangkat. Karena amat disembunyikan, tidak ada demonstrasi apa-apa. Apalagi Dr. Cipto ingin begitu saja dia berangkat. Rumahnya di Pulau Banda menghadap ke laut lepas. Mula-mula mereka sekeluarga harus tidur di lantai karena tempat tidur mereka masih harus mereka buat sendiri dari papan. Tuan W.C. Tenkate, penguasa setempat, datang menggeledah 2 hari sekali. Penggeledahan habis-habisan sampai nih ya, telur-telur ayam yang sedang ditetasi juga ikut diperiksa.
Setiap kali dilakukan penggeledahan, Bucip, Donald, Louis, dan Pesjati ya, harus berdiri di atas peti buku, dilarang untuk bergerak. Dan ini sungguh menggelikan kecemasan Kate ini. Nah, kunjungan Kate lambat laun menjadi kongko-kongko antara dua sahabat, sebab dia akhirnya sadar dokter tersebut bukan seorang penjahat, melainkan cendekiawan yang berperi kemanusiaan luhur. Bahkan penduduk setempat juga menjadi akrab, tetapi pembuangan tetap menghimpit kebebasan jiwanya. Yang tidak kuat justru paru-parunya. Dia seringkali sakit dan marah-marah. Menurut Donald, saya tidak tahu persis apa saja yang membuat hati dan wajah Om Chip tiba-tiba muram setiap selesai membaca koran atau surat. Kalau ada kabar jelek mengenai partai atau kawannya, kami tidak mendapat muka manis selama seminggu. Berbicara pun dia tidak suka dan seringkali dia langsung mendapat serangan penyakit. Sekali dia sakit keras, dokter militer Belanda di sebelah rumah dipanggil. Mula-mula dokter itu menolak. Setelah mendengar sendiri napas tetangganya ngos-ngosan, baru dia datang. Tetapi Om Chip menolak dengan keras. Dia memberontak dan malah memaki Godverdom kepada dokter Belanda yang tadinya menghina itu. Nah, kedatangan Hatta dan Syahrir ke Pulau Banda ini memperpanjang usia Cipto, sebab sudah ada teman setaraf untuk diajak membicarakan soal-soal politik. Kalau tidak, mungkin dia meninggal di sana. 12 tahun lamanya Dr. Cipto berada dalam pembuangan di Pulau Banda. Tahun 1940, dalam usia 54 tahun, dia sekeluarga diizinkan pindah ke Makassar untuk berobat. Satu hari, Mr. Suyitno Mangunkusumo, adiknya datang berkunjung. Sudah tua benar abangku itu, 55 tahun usianya sekarang. Pipinya peot, lubang di jidatnya tepat di atas batang hidungnya bertambah lebar dan dalam. Tubuhnya sudah rongsokan tetapi jiwanya masih tetap segar, bicaranya masih tangkas dan senang berolok-olok. Dia masih menyambut hangat kalau kami mengajukan masalah kedokteran, politik atau filsafat kepadanya. Dan pada tahun itu juga, Dr. Cipto dipindahkan ke Sukabumi sampai tentara Jepang datang. Seorang Tionghoa yang merasa berutang budi kepadanya menyediakan rumah besar di daerah Polonia, Jakarta, lengkap dengan segala perabotnya, tetapi penyakitnya semakin hebat. Nah, sering dia berteriak minta disuntik adrenalin. Sudah beratus-ratus ampul kosong. Obat itu tidak dijual di rumah obat. Sedangkan di luar harganya tidak terjangkau. Donald lalu terpaksa memberikan suntikan berisi air, sekadar untuk sugesti, atas anjuran dokter Lu Ping Kian, dan Cipto kemudian diangkut ke Jang Seng I. Sekarang namanya Rumah Sakit Husada di Jalan Mangga Besar. Nah, Dr. Cipto wafat di sana tanggal 8 Maret 1943 dalam usia 57 tahun. Dan kemudian dimakamkan di Ambarawa. Nah, apa warisan yang ditinggalkan? Yaitu diantaranya adalah buku-buku yang sudah banyak dimakan rayap dan beberapa peti berisi ampul kosong adrenalin. Sampai ajalnya dia tetap saja menjadi seorang psikromo. Dia pernah berpesan keras kepada istri dan saudaranya. Kalau aku mesti meninggal di sini, kuburlah aku di pekuburan rakyat dengan sederhana seperti rakyat biasa. Sederhana, bukankah dia sebutir mutiara yang dewasa ini sukar ditemukan? Itulah catatan tulisan ujung dari Yakub Utama. Keren, sumpah. Respect untuk Dr. Cipto Mangunkusumo. Hai, sudah pukul 9 malam, lebih malah. Saya harus pamit, terima kasih. Nanti